Tonton video ini sampai selesai supaya Anda tidak salah ngerti dan tidak gagal paham. Jangan lupa like dan subscribe. Inilah channel Ipolexos Budahankam, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan pembangunan. Channel lintas zaman, lintas generasi, lintas sektoral, lintas orde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Sobat Sarman Kitman. Kali ini saya ingin mengomentari ataupun menjawab komentar di channel Sarman Kitman tentang beberapa komen atau pertanyaan tentang yang intinya garis besarnya adalah bahwa mengapa tanah saya menjadi berkurang. Di dalam SPPT-nya panjangnya sekian, kok diukur oleh pihak pengadaan tanah jadi sekian. Saudara-saudara, ini banyak pertanyaan yang muncul, barangkali bahkan antara sertifikat kadang-kadang berbeda dengan SPPT. Saudara-saudara, kalau barangkali SPPT yang sekarang muncul ataupun sertifikat sekarang muncul mungkin tidak masalah, karena sudah memakai GPS ataupun memakai satelit cara mengukur. Tetapi kebanyakan dari kita semua, khususnya warga desa yang masih mengukur balik nama untuk SPPT, biasanya memakai ukuran manual, pakai ukuran meteran, ditarik ya, naik turunnya juga dihitung. Itu yang kadang-kadang akan berbeda hasilnya dengan pengukuran memakai GPS ataupun memakai satelit. Saudara-saudara, hal ini kadang-kadang akan menjadi suatu permasalahan juga di lapangan, karena pengukuran atau panjang lebar dengan satelit nanti hasilnya pasti akan berbeda dengan pengukuran secara manual ya. Karena kalau secara manual ini biasanya perangkat desa ataupun Pak RT, Pak RW ngukurnya ini pakai meteran, ditarik lurus ya. Tapi bagi yang lahannya rata, mungkin di sawah atau di pekarangan teras rumah, itu mungkin tidak masalah karena tanahnya rata. Dengan satelit, dengan panjang ditarik meteran akan sama. Tapi bagaimana kalau misalkan itu akan berada di tanah yang naik turun, di tanah yang mungkin di lereng gunung ataupun di jurang, ataupun yang ya intinya tanahnya tidak rata, pasti akan berbeda hasilnya. Kalau pengukuran secara manual kemudian diukur secara pakai satelit, mengukurnya ini pakai GPS, bahkan kita bisa melihat lokasi ya. Sekarang musimnya itu sangat mudah, pakai HP saja sudah bisa. Oke rekan-rekan, ini bagaimana perbedaannya. Bagaimana kalau kita mengukur tanah secara satelit, pakai satelit, kemudian hasilnya kok jadi berbeda dibandingkan dengan secara manual. Oke, Sobat SKD, ada suatu percontohan misalkan ini di desa saya, misalkan ini ada suatu perkebunan jati kebun atau jabon. Ini lerengnya naik turun. Pada waktu beli ke masyarakat, SPPT lama, SPPT yang hanya dikumpulkan, ini totalnya kurang lebih adalah 45 hektar misalkan ini 45 hektar. Ternyata setelah diukur, disertifikatkan pakai GPS, pakai satelit, panjangnya, lebarnya tidak 45 hektar, tapi sekitar 38 hektar. Jadi hilang yang 8 hektar ini hilang, karena memang ukurnya kan pakai satelit pasti akan kelihatan rata. Nah ini bagaimana mensiasati hal demikian.
ini kebanyakan adalah kalau jual beli di desa ini mengumpulkan SPPT ya, SPP seperti lama, karena desa kan kebanyakan belum mempunyai sertifikat. Oke, kita lihat dulu cara mengukur. Terima kasih. Sobat Sarmal ini teman, misalkan ini ya, kalau SPPT di desa yang tidak memakai satelit, biasanya orang akan mengukur perangkat desa atau pihak RT, pihak RW ini di hutan ya. Kalau di pekarangan tidak masalah. Biasanya kalau di pekarangan atau di tanah sawah, tanah ini rata ya, kebanyakan rata, jarang sekali bermasalah. Katakanlah karena memang kalaupun berbeda pasti tidak akan lebih dari 1 meter ataupun berapa senti saja, karena tanahnya rata ya. Tapi bagaimana kalau misalkan kita ya ada misalkan orang yang punya lahan, nah, mungkin seperti ini misalkan ya, kita akan mengukur misalkan kalau kita SPPT desa, kita akan mengukurnya seperti ini kan. Misalkan ini 50 meter, ini 50 meter, mungkin ketemunya kalau karena 100 meter ya, ketemunya 100 meter. Tetapi kalau kita mengukur pakai satelit, maka ini adalah garis lurus, ini garis lurus. Nah ya, jadi ini garis lurus ini. Ketemunya akan berbeda dengan manual yang diukur naik gunung turun gunung ya toh, akan berbeda. Pasti ini akan paling-paling sekitar 70 meter atau mungkin cuma 80 meteran, pasti akan berbeda ya. Ini beda ya. Atau barangkali misalkan ini ya, kita juga banyak permasalahan yang mungkin timbul di kampung-kampung, di desa-desa yang lahannya barangkali akan kelewatan jalan tol, kok jadi ukurannya menyempit atau tidak seluas dengan ukuran di SPPT. Kalau sertifikat sekarang mungkin sudah pakai satelit, sudah bisa berbeda ya, hampir sama ya, pasti sama. Tapi kalau bagaimana misalkan ini ada yang kena jalan tol, misalkan dia punya lahan agak jurang misalkan, mungkin perangkat desa atau Bapak RT, Bapak RW mendampingi perangkat desa untuk mengukur lahan, pasti akan secara manual, ya kan? Meteran ditarik. Upama ini pasti 50 meter misalkan, ini 50 meter. Kalau kita tarik pakai satelit, pasti akan kita hitung lurus. Lurus, ya kan? Pasti akan berbeda dibandingkan dengan pengukuran secara manual. Karena ini pakai satelit, ngukurnya adalah lurus ya. Nah, ini pakai satelit teropong ya, ini pakai satelit akan dihitung lurus, pasti akan berbeda. Bisa saja tadinya 100 meter cuma nanti akan 30 meter atau 70 meter atau mungkin 80 meter, akan berbeda. Nah ini banyak kendali masyarakat yang bertanya demikian. Makanya ini saya terangkan agar bisa memahami tentang pengukuran model sekarang yang pakai satelit. Jarang sekali. Kalau mungkin dari Bapak Suta, Bapak Kenaya beli ke Pak Waru Dadap, mungkin ukurannya seperti di desa itu biasa mengukur pakai meteran manual, ditarik atau pakai kayu, biasanya pakai nanya bentik itu ya. Atau pakai
apa namanya, cengkal, bahasanya cengkal, atau pakai meteran biasa yang ditarik, ketemunya akan berbeda kalau ditarik lurus pakai satelit. Nah ya, ini untuk bisa dipahami agar agar bisa masyarakat ini tidak rancu atau tidak bingung kok jadi berbeda, karena pengukurannya demikian memang yang benar. Sekarang modelnya bikin sertifikat juga jarang ya, jarang orang datang ke lokasi mengukur secara manual, jarang. Pasti akan memakai GPRS, memakai Android, pakai komputer, dilihat dari atas, ukurannya akan berbeda dengan di manual. Atau barangkali di lereng gunung, ya, misalkan ini lereng gunung ini akan kelewatan jalan tol misalkan, ya, jalan tol misalkan, akan lewat jalan tol misalkan, ya, misalkan ini. Mungkin saudara-saudara ngitungnya akan miring seperti ini, mungkin ketemunya mungkin 100 meter atau mungkin 80 meter katakanlah miring, tapi GPR akan menghitung ini kan. Hitungnya seperti ini, ngitungnya akan lurus. Kalau mungkin panjang berbeda, ya ini. Jadi ngitungnya ini adalah memakai GPRS. Jadi penjelasan saya mengapa berbeda, karena cara menghitungnya, cara mengukurnya adalah berbeda. Kalau sampean punya SPPT atau mungkin sertifikat zaman dulu mungkin akan berbeda dengan yang sekarang keluar. Kalau sekarang itu pakai GPRS, pengukur atau jarang terjun langsung mengukur per meteran, tapi memakai satelit, akan dilihat ke bawah, ya, berapa meter kali berapa meter, panjang berapa, lebar berapa, jurang tidak ada, lereng tidak ada, ya, akan kelihatan. Oke harapan sobat SKD, itu penjelasan sedikit dari saya tentang mengapa ukurannya kok jadi berbeda. Pada waktu SPPT ini saya sekian, ternyata setelah diukur oleh pihak panitia pengadaan tanah kok jadi berbeda, menyempit atau berkurang. Ya karena mengukurnya adalah memakai satelit, ya, ambil tegak lurus. Oke rekan, itu sedikit dari saya. Mudah-mudahan penjelasan saya ini ada manfaatnya. Beda dengan jurang, beda dengan gunung, beda dengan lirik kalau diambil rata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.